Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dari seri topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar topik ini saudara, supaya kita semakin mengalami jawaban-jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Kita berdoa dengan benar, kita mengerti bagaimana seharusnya berdoa, dan kemudian kita akan mengalami jawaban Tuhan dalam doa-doa kita. Saudara, Allah rindu bekerja dan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan melakukannya ketika kita hidup berdoa. Dan dalam kita berdoa pun, Allah kita sebenarnya ikut bekerja, ikut campur tangan, supaya kita bisa berdoa dengan benar, supaya kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Lalu kemudian Dia akan melakukan perkara besar yang menjadi bagiannya, yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dalam kehidupan kita, kita hidup dalam doa, dan kita berdoa dengan benar, dan kemudian kita akan mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan kita kepada Allah. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30 saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat 30 demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah penegasan dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, di mana dia menegaskan bahwa dalam penderitaan yang sedang kita pikul sekarang, dalam penderitaan yang sedang kita tanggung sekarang, kita tetap hidup dalam pengharapan. Kita harus tetap hidup dalam ketekunan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan di dalam pengharapan itu kita tahu bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang kita nantikan, yang paling kita dambakan. Allah akan nyatakan itu dalam kehidupan kita, yaitu sorga yang mulia, yaitu keselamatan yang kekal. Hanya Paulus menegaskan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini kita harus tetap kuat, kita harus tetap tekun, dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan, mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan kita akan menerima apa yang kita harapkan itu setelah kita menanggalkan tubuh kita, dan kita akan masuk ke kekekalan yang mulia. Nah, kemudian Paulus menegaskan, saudara, dalam penantian yang tekun itu kita harus hidup berdoa. Paulus menegaskan bahwa kita harus hidup dalam doa. Dan kemudian mulai ayat 8 di sana dikatakan bahwa kalau kita hidup dalam doa, maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa saudara, kalau kita menjalani tahap atau waktu penantian ini dengan hidup dalam doa, maka firman-Nya menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah dalam penderitaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Penderitaan yang sedang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Penderitaan yang harus mereka tanggung ketika mereka menjalani hidup dalam iman pada zaman itu.
Saudara, ada seringkali pemahaman salah dalam hal ini, di mana firman Tuhan ini berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Satu kali ada satu dosen di sekolah teologi, pada waktu itu saya masih mahasiswa, lalu dosen ini bertanya, ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu dia berkata, apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Jelas di sini firman Tuhan berkata segala sesuatu. Kalau begitu bagaimana dengan dosa? Kalau begitu bagaimana jika ada orang berzina? Kalau dikatakan segala sesuatu berarti itu pun sebenarnya bisa diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ke depan. Wah, ketika saya dengar itu, saudara, hati saya langsung panas. Ini penafsiran yang kebablasan. Ini penafsiran yang sesat. Ini penafsiran semau dia sendiri. Jelas di sini bahwa sebelumnya Paulus berbicara tentang penderitaan. Di ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Dan kita harus tetap berharap. Dan dalam pengharapan itu, dalam perjalanan pengharapan itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu ada penderitaan di sana yang harus kita tanggung. Dikatakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita hidup dalam doa. Nanti kita lihat bagaimana harusnya kita berdoa. Paulus juga mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup dalam doa. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, saudara, adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jika kita hidup dalam doa, Tuhan akan kerjakan penderitaan sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami penderitaan? Dan ketika saudara mengalami penderitaan, saudara mulai mengeluh. Kenapa sih Tuhan ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah melakukan yang baik? Bukankah aku setia mengikut Tuhan? Setia melakukan apa yang harus kulakukan? Tetapi kenapa ini masih bisa terjadi? Mungkin saudara berkata, bahkan aku melayani Tuhan, aku memberi milik Tuhan, aku memberi persembahan bagi Tuhan, aku melakukan segalanya yang harus aku tanggung jawabi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kenapa ini terjadi? Kenapa beban ini, masalah ini, persoalan ini, penyakit ini terjadi? Saudara, ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan. Yang harus kita lakukan dalam penderitaan itu, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Saya banyak mengalami, saudara, bahwa Allah bekerja dalam penderitaan itu. Saya mengalami di awal-awal saya merintis, saudara. Begitu sulit tantangan yang harus saya hadapi. Pada waktu itu saya seorang anak muda yang masih umur 19 tahun, saya pergi untuk merintis. Saya harus menghadapi begitu banyak tantangan yang bagi seorang anak muda 19 tahun seharusnya masih menggunakan waktu untuk apa yang dia senangi, masih mengharapkan orang tua dan sebagainya. Tetapi saya sudah merantau, saya merintis gereja. Ada begitu banyak tantangan, baik tantangan dalam kebutuhan hidup, tantangan dari lingkungan, ada begitu banyak, saudara. Bahkan tantangan dari gereja tetangga. Begitu banyak tantangan. Situasi pada waktu itu sangat sulit, sangat mengerikan. Karena sedang ada perang di daerah ini antara OKP, saudara. Jadi situasi begitu mengerikan, itu tantangan. Tapi saya masih mengingat bahwa satu-satunya kekuatan dalam hidup saya ketika saya menjalani semuanya itu adalah doa. Dan benar, hari ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa Allah mendatangkan segala tantangan itu menjadi kebaikan. Karena melalui tantangan itu saya diproses begitu luar biasa oleh Tuhan. Sehingga ketika aku terus bertahan, kuat oleh karena doa, terus berdoa dan terus berdoa, akhirnya aku melihat Tuhan memproses, dan proses itu begitu bermanfaat dalam aku melayani Tuhan. Belum lagi ketika menikah dan kemudian istri saya sakit parah. Di situ kebutuhan
masih sulit saudara, kebutuhan hidup saja hari-hari sulit sekali, apalagi istri saya sakit parah. Di situ saya diproses oleh Tuhan. Allah bekerja melalui situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagaimana saya harus mengandalkan Dia dalam segala kebutuhan untuk berobat, kebutuhan hidup dan sebagainya. Sehingga aku mengalami mujizat demi mujizat, dan sampai hari ini aku mengerti benar bagaimana mengandalkan Tuhan saudara. Bagaimana mengandalkan Tuhan. Dan aku melihat mujizat demi mujizat. Jadi berbicara tentang Allah mendatangkan segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saya paham akan hal itu. Dan saya rindu saudara memahami hal itu juga. Artinya sekalipun saat ini saudara menderita, sekalipun hidup saudara berat, beban saudara berat, saudara sedang sakit, persoalan saudara besar, Allah bisa turut bekerja di sana untuk memprosesnya, memakainya untuk kebaikan bagi saudara. Saudara ingat Yusuf diproses melalui tindakan abang-abangnya. Yusuf juga diproses melalui tindakan istri Potifar. Yusuf juga diproses di dalam penjara, dan melalui proses demi proses yang dia alami akhirnya naik ke istana. Artinya saudara, semua penderitaan itu sudah dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yusuf. Bedanya dengan Musa saudara, Musa yang ada di istana, lalu kemudian dia langsung mau bertindak. Tetapi ada tindakan yang salah ketika dia mau membela bangsanya dengan cara membunuh. Itu tindakan yang salah sehingga dia harus diasingkan oleh Tuhan dan jadi penggembala selama 40 tahun. Di sana dia diproses lagi, dan akhirnya dia siap memimpin orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Artinya apa? Tuhan memakai proses itu, sekalipun itu sangat sulit, sekalipun itu kita harus hadapi dengan penuh penderitaan, tetapi Tuhan bisa memakai proses demi proses itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam proses itu? Berdoa. Tetap berdoa dalam menjalaninya. Dan di sini berbicara tentang doa saudara, saya rindu kita belajar tentang 3 hal tentang doa. Bagaimana kita menjalani hidup kita dalam masa-masa sulit sekalipun di dalam doa, supaya Tuhan pakai semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita ke depan. Maka berbicara tentang doa, ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal pertama di sini ditegaskan saudara bahwa kita harus berdoa dalam Roh. Karena dikatakan bahwa Roh itu membantu kita dalam berdoa. Dia membantu kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh itu yang mengajari kita. Bahkan Roh itu sendiri yang akan berdoa bersama dengan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam doa-doa kita. Kita harus merindukan Roh Kudus berkarya dalam doa-doa kita. Dia bekerja dalam doa kita. Dia mengajari kita bagaimana seharusnya berdoa. Saudara, kalimat yang mengatakan bahwa Roh itu juga Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang ada situasi-situasi, ada kondisi-kondisi yang begitu berat. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada kata yang terucap. Tidak ada kalimat-kalimat yang indah yang terucap. Itu hanya berupa tangisan. Itu berupa jeritan hati kepada Tuhan. Dan aku merasakan Roh Kudus begitu dahsyat bekerja di sana. Itu yang dimaksudkan di sini bahwa Roh bekerja. Roh sendiri bekerja, berdoa bagi kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang kita ucapkan kepada Allah, yaitu dalam bentuk tangisan, dalam bentuk seruan kepada Allah. Saudara harus memahami apa artinya berdoa dalam Roh, di mana Roh yang menolong saudara berdoa. Karena sebenarnya kita tidak tahu berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mengajari kita. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa mengajari saudara berdoa? Pertama, Roh itu harus ada dalam diri saudara. Itu yang menjadi pertanyaannya. Sudahkah Roh Allah ada di dalam diri saudara? Kalau Roh Allah belum ada dalam diri saudara, bagaimana Roh Allah itu berdoa untuk kita? Bagaimana Roh Kudus itu berdoa untuk saudara?
Jadi yang pertama, pastikan roh Allah itu ada dalam diri saudara. Mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya roh Allah ada dalam diriku? Dengan untuk roh Allah ada dalam hati saudara, maka saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika saudara percaya, di sanalah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus masuk dalam hati saudara, Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Karena Roh Kudus itulah yang ikut bekerja untuk membuat saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu masuk dalam diri kita untuk membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjalani hidup kita dalam iman, maka Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, menghibur kita, mengajari kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan salah satu lagi yang dikerjakan Roh Kudus adalah menolong kita dalam berdoa. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, pastikan saudara, sebelum terlambat. Karena saudara tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi saudara kesempatan. Tanpa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara mati, saudara pasti masuk neraka. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, dan kita bisa memasuki jalan ke sorga itu kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita. Dan ketika saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus sudah memenuhi hati saudara. Nah, ketika Roh Kudus itu hadir di sana, maka yang akan dia kerjakan adalah dia akan berdoa untuk saudara. Dia akan menolong saudara dalam doa. Bahkan saat kita tidak mengerti lagi, hanya tangisan yang bisa terucap, di sana pun Roh Kudus turut bekerja untuk menolong saudara berdoa dan menaikkan doa-doa itu kepada Allah. Karena dikatakan tadi bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu berdoa bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus itu menolong kita berdoa kepada Allah. Hari ini, berdoalah dalam Roh. Pastikan Roh Allah ada dalam diri saudara, dan mulai berdoa dalam Roh. Salah satu cara berdoa dalam Roh adalah berdoa dalam bahasa Roh. Ada perdebatan apakah Roh itu karunia atau Roh itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak masuk kepada perdebatan itu saudara. Tetapi yang saya alami adalah ketika Roh Kudus memenuhi hatiku, mulai aku bisa berbicara dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah. Dan firman Allah berkata bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa kepada Allah, dan Allah mengerti bahasa-bahasa yang kita ucapkan. Itu sebabnya ketika aku berdoa, seringkali aku berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika aku berdoa dalam bahasa roh, itu ada keintiman yang luar biasa dengan Tuhan saudara. Ada persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Ada keindahan yang begitu aku nikmati dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari buka hati saudara. Buka hatimu untuk Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan biarkan Roh Kudus itu juga yang mengaruniakan bahasa rohnya kepada saudara. Dan ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga akan membuat saudara mampu berbicara dalam bahasa roh, berbicara dalam bahasa lidah, berbicara dalam bahasa asing. Dan kemudian ketika saudara mampu berbicara dalam bahasa asing yang dikerjakan oleh roh, maka akhirnya saudara bisa berdoa dalam roh melalui bahasa roh, dan saudara akan mengalami betapa indahnya keintiman dengan Tuhan ketika saudara berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa roh. Mari alami itu saudara, alami itu. Jadi yang pertama, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, di mana melalui doa itu kita akan mampu menjalani hidup kita, dan kemudian Tuhan juga turut bekerja, bahkan dalam masalah penderitaan sekalipun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita berdoa dan berdoa dalam roh. Itu yang pertama saudara, berdoa dalam roh. Lalu yang kedua, ayat yang ke-27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika roh itu berdoa, menolong kita dalam berdoa, dia menolong kita berdoa dalam hati nurani kita.
Dan kemudian ketika kita berdoa dalam roh, berdoa berdasarkan hati nurani kita, di mana Roh Kudus juga bekerja di hati nurani kita, maka dikatakan bahwa roh itu dan hati nurani kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita menaikkan doa kita, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Maka doa-doa kita akan dijawab, maka kita akan mengalami rancangan Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, penderitaan-penderitaan sekalipun Allah bisa ubah menjadi mujizat. Allah bisa ubah menjadi perkara-perkara besar. Yang kedua yang harus kita miliki dalam menjalani hidup kita dalam doa adalah kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, saudara, sudah pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena seperti sering kali saya sudah tegaskan di video-video sebelumnya, kalau kita berdoa memohon sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan itu tahu masa depan. Saudara, pernahkah saudara bermaksud baik dan saudara pikir apa yang saudara kerjakan itu baik, dan kemudian hasilnya fatal? Apakah saudara pernah mengalami itu? Mungkin setiap kita pernah mengalami itu, saudara. Kita berpikir baik, bermaksud baik, kita kerjakan, tapi ternyata hasilnya fatal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak tahu hari esok. Karena kita tidak tahu nanti, sekalipun kita lihat ini baik, kita kerjakan yang baik, kita tidak tahu ternyata hasilnya fatal. Kalau kita sudah tahu sebelumnya, maka kita tidak akan lakukan sekalipun itu nampaknya baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesudahnya lah. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu nantilah. Maka akhirnya kita mengerjakan apa yang kita pikir baik dan akhirnya mendatangkan malapetaka. Tetapi Tuhan, Dia tahu hari esok. Itu sebabnya Dia bekerja berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya, bahwa apa yang mendatangkan kebaikan untuk hari esok, itulah yang akan Dia kerjakan. Nah, itu sebabnya Dia menghendaki supaya apapun yang kita kerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan pada hari esok. Nah, itu artinya juga bahwa kita harus berdoa sesuai dengan kehendaknya. Karena dengan berdoa sesuai dengan kehendaknya lah, maka akhirnya kita akan menerima kebaikan di hari esok. Karena kehendak Allah adalah kehendak atau kemauan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di hari esok. Bahkan penderitaan sekalipun, Dia mau ubah itu, Dia mau pakai itu, Dia mau proses itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di hari esok. Intinya, saudara, Tuhan hanya rindu supaya hari esok kita lebih baik. Kenapa Dia rela mati di kayu salib? Dia mengorbankan segalanya karena Dia rindu hari esok kita, yaitu kekekalan. Itu baik. Kita masuk ke sorga yang mulia yang tidak terungkapkan dengan kata. Itu yang Tuhan mau. Dan selama hidup kita di dunia ini juga, Tuhan mau hari esok kita lebih baik. Tidak ada Tuhan yang mau supaya hari esok kita buruk. Tidak ada pikiran Tuhan sama sekali seperti itu. Tuhan mau hari esok lebih baik. Saudara lihat kehidupan Ayub sekalipun Tuhan izinkan dia diproses, tetapi bukankah hari esoknya jadi lebih baik? Artinya apapun kondisinya, apapun keadaannya, intinya Tuhan mau hari esok lebih baik. Sehingga Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita di hari esok. Itu sebabnya segala sesuatu yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendaknya lah adalah untuk kebaikan di hari esok. Demikian juga dalam doa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan kehendak Allah? Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membawa kita dalam doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa sesuai kehendak Allah. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, doa yang kita naikkan haruslah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita di masa depan. Mari saudara, jalani hidup saudara dalam doa dan berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Cari kehendak Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan semakin bekerja dan saudara akan semakin peka dengan
suara Roh Kudus. Dan ketika saudara semakin peka dengan suara Roh Kudus, saudara akan semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan saudara. Mari tekun berdoa dalam roh dan tekun berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kemudian saudara, yang terakhir, doa yang kita naikkan itu ada di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Doa yang dinaikkan harus doa yang didasarkan, dilandasi kasih akan Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa saudara, tetapi doa-doa yang dinaikkan itu adalah doa-doa keegoisan. Doa yang penuh dengan keegoisan. Doa-doa yang dinaikkan itu hanya doa-doa permohonan. Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan memberkati. Hanya itu saudara. Seharusnya doa-doa yang kita naikkan itu haruslah doa sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Diawali dengan doa, ungkapan kasih kita kepada Allah. Baru kemudian kita memohon apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita di hadapan Tuhan. Doa itu harus merupakan doa sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Terlalu banyak orang yang berdoa dan kemudian marah kenapa doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara berdoa karena saudara mengasihi Tuhan? Atau saudara berdoa karena saudara butuh? Terlalu banyak orang yang berdoa hanya karena butuh. Memohon di hadapan Tuhan hanya karena butuh. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang meminta doa kepada kami sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian kami berdoa, bahkan kadang-kadang berpuasa untuk jemaat ini. Tetapi setelah tujuan mereka tercapai, keinginan mereka tercapai, akhirnya mereka menjauh lagi dari Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena mereka berdoa bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka berdoa karena mereka merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu. Mereka berdoa karena mereka rindu mengalami mujizat. Ada orang yang keluarganya sakit saudara, dan sudah hampir mati, sudah membiru karena ada masalah di jantungnya. Lalu kemudian orang ini meminta doa, dia memohon doa. Lalu kemudian kami berdoa, kami menangis berdoa, jangan sampai keluarganya ini lewat. Dan kami berdoa, menangis. Dokter saja sudah bingung saudara. Dokter saja tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi yang dahsyat adalah akhirnya keluarganya ini diselamatkan dan hidup dan sehat sampai hari ini. Tetapi menyedihkan sekali saudara bahwa yang terjadi, mereka selalu saja jauh dari Tuhan. Mujizat demi mujizat ekonomi mereka sudah dipulihkan, mujizat sudah banyak dialami, tetapi selalu saja jauh dari Tuhan, bahkan hidup dalam dosa. Doa-doa itu dipanjatkan, dimohonkan karena butuh, bukan karena benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi bagi saudara hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa saudara yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan. Saudara berdoa memohon di hadapan Tuhan karena saudara begitu mengasihi Dia. Bahkan saudara, Allah itu sudah tahu sebelum kita meminta, Dia sudah tahu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Artinya Tuhan sudah tahu dan Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Yang Tuhan mau lihat dalam diri kita adalah apakah kita mengasihi Dia. Ketika kita berdoa, adakah ungkapan kasih kepada Tuhan? Ketika kita memohon di hadapannya, adakah ungkapan kasih kepada Dia? Kalau doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang didasari kasih kepada Tuhan, maka lihat apa janji firman Tuhan saudara. Di ayat 28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita ketika kita berdoa dan mengasihi Dia. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara?
Adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Ada masalah persoalan yang saudara alami di hadapan Tuhan, dan kemudian saudara mohon dan belum juga menerima jawaban dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara menaikkan doa-doa itu didasari oleh kasih yang dalam kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Masih dari seri bagaimana kita mengalami jawaban doa. Dan kita sudah belajar saudara bahwa dalam hidup ini akan selalu ada penderitaan. Khususnya seperti yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman itu di Roma. Mereka mengalami penderitaan. Saya dan saudara, di zaman modern ini penderitaan kita mungkin versinya berbeda. Tetapi dalam semua penderitaan itu Allah bisa bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita jika kita hidup berdoa. Dan doa-doa yang kita naikkan itu haruslah doa dalam roh, karena rohlah yang sanggup menolong kita, yang mampu menolong kita bagaimana harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa-doa itu harus dinaikkan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik. Dan doa itu juga harus dipanjatkan dengan mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, mari terapkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan saudara, saudara menaikkan doa-doa di dalam roh. Hari ini ada pergumulan saudara, ada beban berat saudara, ada persoalan dalam hidup saudara. Belajarlah berdoa dalam roh. Naikkan doa-doa saudara dalam roh. Minta tolong Roh Kudus memenuhi saudara. Dan biarlah saudara berserah kepada roh, dan roh yang akan menuntun saudara, mengajari saudara bagaimana seharusnya berdoa yang benar dalam roh. Dan kalau Roh Kudus itu yang menolong saudara dalam berdoa, maka roh itu akan menolong saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendak Allah, saudara akan menerima apa yang saudara doakan, karena Tuhan akan menyatakan jawabannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang terakhir saudara harus berdoa dalam kasih kepada Tuhan. Saudara harus dasari doa-doa saudara dalam kasih kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari ini, berdoalah. Dan naikkanlah doa-doa saudara dalam roh, dalam kehendak Tuhan, dan dalam kasih akan Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan malam hari ini, iman saudara kembali dikuatkan, dan kerinduan saudara untuk berdoa kembali dibangkitkan. Dan Tuhan kiranya menolong saudara untuk berdoa dalam roh. Tuhan menolong saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan menolong saudara dalam doa dan tetap mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menolong setiap saudara, apapun pergumulan hidup saudara saat ini. Mulai naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami mujizat, saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menaikkan doa-doa dalam roh, doa dalam kehendak Allah, doa yang didasari oleh kasih kepada Allah. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah bekerja, menyatakan mujizatnya, menyatakan jawaban-jawaban terhadap doa-doa saudara di hadapannya. Saya rindu berdoa bagi saudara. Namun sebelumnya mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, dalam kami menjalani kehidupan kami ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Dan mungkin anak-anakmu ini juga saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan yang berat dalam kehidupannya. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tolonglah kiranya anak-anakmu ini, tolong mereka. Tolong mereka untuk Engkau campur tangan, sehingga situasi yang sulit sekalipun, situasi yang berat sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saat ini ada anak-anakmu yang berbeban berat, persoalan mereka berat, penyakit mereka parah, tetapi Engkau ikut campur tangan dan mengubah keadaan mereka, dan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka.
Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini dalam segala masalah persoalan mereka. Bekerjalah Engkau di sana, bertindaklah Engkau di sana untuk mengubah segala masalah persoalan mereka menjadi mujizat. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan, yang menolong mereka ya Tuhan, untuk mampu menghadapi segala tantangan yang mereka alami, untuk menyerahkan semuanya supaya Tuhan ubah semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan ajar anak-anak-Mu ini hidup dalam doa ya Tuhan. Ajar mereka hidup dalam doa. Roh Kudus, tolong mereka untuk berdoa dalam roh. Ajari anak-anak-Mu ini ya Roh Kudus, untuk mereka bisa mampu berdoa dalam roh. Karena ketika mereka berdoa dalam roh, mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ketika mereka berdoa dalam roh, maka roh itu yang akan menolong mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian doa yang sesuai dengan kehendak Allah akan Tuhan lakukan mujizat. Tuhan akan lakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan orang yang berdoa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini untuk berdoa dalam roh. Tolong mereka Tuhan, dan ajar juga anak-anak-Mu ini menaikkan doa-doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka, bukan egoisme mereka, tetapi doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk berdoa dengan mengasihi Engkau, sekalipun beban mereka berat saat ini, sekalipun semuanya serba sulit saat ini, tetapi ajar mereka untuk tetap mengasihi Tuhan, tidak pernah undur, tidak pernah lemah, tapi mereka akan tetap menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Dan doa-doa yang mereka naikkan adalah doa yang didasari oleh kasih kepada Allah. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan mereka. Ajar mereka berdoa dalam roh, dalam kehendak Allah, dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, hamba percaya Engkau yang akan menolong kehidupan anak-anak-Mu ini, Engkau yang akan campur tangan dalam hidup mereka. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka di dalam doa ya Tuhan, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, Tuhan kiranya menjawab doa-doa dan seruan mereka. Hamba akan terus menopang mereka dalam doa, dan Tuhan, hamba mohon Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat doa, dan bersyukur ya Tuhan sebentar lagi kami bisa berdoa syafaat bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan
bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka, biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa, Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan,
Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu
untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.